Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan sharing pengalaman S2 saya ke Malaysia. Kenapa pilih kuliah ke Malaysia? Bagi yang ingin tahu, silahkan ikutin video ini dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip supaya tidak ketinggalan informasi-informasi apa aja yang akan ada di dalam video ini. Happy watching! Alasannya sangat mendasar banget ya, karena condition saya meneruskan master itu sudah berkeluarga. Saya sudah menjadi istri, saya sudah punya anak 2, terus kemudian tapi saya juga ingin meneruskan pendidikan saya. Jadi ya mesti tahu diri, harus men-set nggak bisa saya ikutin ego saya, yaitu kuliah ke tempat yang jauh, entah ke Eropa, ke Amerika, atau kemana lah. Jadi saya sesuaikan dengan condition saya, gimana caranya biar saya juga impiannya bisa terwujud, terus tetap tidak menelantarkan atau tidak mengabaikan tugas saya yang sebenarnya, yaitu sebagai istri dan sebagai seorang ibu. Pilih Malaysia karena of course Malaysia kan jiran kita, tetangga kita, lebih dekat. Terus kemudian dari segi ongkos pesawat juga nggak terlalu mahal ya. Jadi range-nya tuh kalau lagi ada promo tuh bahkan bisa beli tiket hanya 300 ribuan Jakarta Kuala Lumpur kayak gitu. Terus untuk ketika peak season seperti tahun baru atau lebaran, itu pun juga tiketnya nggak yang mahal sekali gitu, palingan 1,5 juta masih dapat, 1,3 masih dapat kalau untuk tiket mudik lebaran dari Jakarta mau lebaran di Malaysia atau dari Malaysia mau pulang ke Jakarta. Terus dari segi iklim itu juga saya pertimbangkan, karena saya ini tipe orangnya anak suhu bilik atau suhu kamar banget, anak suhu ruang banget gitu ya. Jadi saya lebih senang dengan iklim yang tropis gitu. Terus saat memilih ya, saat memilih negara tersebut, yang saya pertimbangkan salah satunya ialah bahasa negara tersebut. Itu kan mereka menggunakan bahasa Melayu yang saya berpikirnya tidak akan buat saya susah ketika saya tinggal di sana. Tapi kenyataannya itu sangat berbeda ya. Bahasa kita dengan bahasa Melayu Malaysia itu jauh loh. Banyak banget bahasa yang kita ngomong bahasa Indonesia, mereka tidak paham apa yang kita bicarakan. Terus saya menganggap waktu itu kalau saya ke Malaysia itu akan minim culture shock, dan ternyata saya salah. Padahal kondisinya hampir sama, suasananya hampir sama lah, kayak di Ciledug, kayak di Bekasi gitu, hampir sama, karena memang sama-sama tropis. Tapi dari makanan itu, awal-awal saya kesana saya nggak ada yang doyan makanannya, jadi nggak bisa ketelen. Saya ngerasa tuh kayak makan rempah doang gitu, kayak makan minyak wangi. Wow, sesuatu yang wangi banget di tenggorokan, tembus ke hidung, nggak ketelen banget deh waktu itu. Jadi ya yang bisa saya makan saat itu ya telur dadar, at least yang masak sendiri lah gitu. Untuk makan di luar tuh saya jarang waktu itu, karena memang bener-bener nggak bisa kemakan gitu. Jadi kita tuh di sana homesicknya rindu akan jajanan. Kalau anak GoFood, anak GrabFood itu pasti akan rindu gila dengan kedua facility yang biasa kita gunain di Indonesia itu. Jadi kalau malam-malam lapar gitu, ya udah kita harus masak sendiri. Kita paling nggak tuh kalau nggak mie instan lagi gitu loh, kalau nggak nasi goreng atau apa. Kalau di rumah kan di Indonesia kita lapar jam 1 pagi, jam 2 pagi, order GoFood, GrabFood masih oke, masih ada yang buka, masih ada yang jualan. Kalau di
Kalau di sana itu sepi banget ya, jam 9 jam 10 aja di lingkungan daerah rumah saya tuh udah sepi banget gitu. Karena mereka kan sejam lebih cepat dari kita. Isyaknya aja sekitar setengah 9-an malam. Nah itu udah mulai sepi tuh. Jam 9 nyari tempat fotokopi udah susah banget gitu. Kalau di tempat kita kan jam 10 juga masih ada yang buka gitu. Kalau mereka jam segitu udah sepi. Jadi homesicknya itu rindu jajanan, rindu masakan rumahan. Ya walaupun bisa sih bisa masak sendiri. Kalau saya kan ibu-ibu jadi bisa saya masak sendiri gitu. Apa yang saya pengen saya bisa buat sendiri. Tapi kan kadang ya nama juga kesibukan kuliah, tugas, segala macam. Untuk ya kali kita pengen onde-onde bikin dulu sendiri. Kita pengen kue putu, kita bikin sendiri, pengen cucur, pengen apa, ya itu sih yang bikin homesick banget ya di situ aja gitu. Jadi untuk nyari jajanan yang biasa kita jajan kayak yang sepele deh, bakso, oh my god, nyari bakso yang enak di sana tuh belum ada. Itu susah banget nyari bakso yang enak banget. Jadi kalau sekalinya kita nih jalan kemana, terus ada kedai bakso, kita coba di situ dan enak, langsung inform, di sini ada bakso enak loh, kesini aja gitu. Rasanya mirip banget kayak di Indo apa segala macem lah, kita langsung sebar informasi gitu kan, atau taruh di IG story gitu kan. Ntar pada nanya di mana naik apa ke sana. Itu sebegitunya hanya untuk makan bakso guys. Terus sama satu lagi yang bikin rindu banget tuh yang susah, martabak. Di Malaysia ada sejenis martabak sih, mereka katakan apam balik, tapi rasanya tuh nggak martabak, nggak kayak martabak Bangka, martabak yang biasa kita makan tuh yang tebel-tebel gitu, yang kejunya tebel, isinya ada wijennya, kadang ada apanya. Itu enggak, mereka tuh tipis, martabaknya agak tipis gitu loh. Kita tadi udah bahas tentang kenapa pilih negaranya ya. Sekarang saya sharing kenapa saya pilih University Kebangsaan Malaysia. Seperti yang sudah saya cerita, seperti yang sudah saya sharing di video sebelumnya, saya pernah mendapatkan rekomendasi untuk studi di University Teknologi Petronas, tapi gagal gara-gara gara-gara skor TOEFL yang gak cukup gitu kan. Terus sebenarnya sebelum saya dapat rekomendasi ke University Teknologi Petronas itu, masa saya skripsi S1 itu pembimbing saya udah sering banget sounding tentang UKM gitu. Ya saya hanya dengerin aja ceritanya, cuman entah kenapa seperti saya tuh kebawa ke mesin waktu. Iya, saya bisa ngebayangin, kuliahnya begini. Padahal saya belum pernah lihat kampusnya, tapi saya udah bisa membayangkan suasana di sana gitu. Kayak gitu. Cuman saat itu kan saya nggak berani bilang, iya Pak, saya kuliah di situ aja, karena saya tahu diri itu kan bayar kalau ke sana kan. Kalau di UTP kan memang free saya kuliahnya. Terus kemudian saya juga dapat gaji dari hasil menjadi research assistant. Cuman sayangnya nggak lulus guys. Terus ya udah akhirnya saya pilih UKM karena pembimbing S1 saya itu dulunya dosen di University Kebangsaan Malaysia di UKM. Jadi beliau nih ex dosen UKM. Jadi saya pikir ya udahlah saya daftar di tempat beliau aja gitu kan. Jadi udah banyak ada yang kenal, nanti kalau ada apa-apa jadi udah bawa privilege dari pembimbing saya itu gitu loh, bawa nama baik beliau, jadi aman lah kayak gitu di negara orang. Di UKM itu khususnya di institut saya, Institut Fuel Cell, itu ada beberapa dosen yang orang Indonesia, dan itu juga mereka bukan dosen yang biasa-biasa ya, tapi udah senior, udah prof bahkan gitu. Jadi saya merasa lebih nyaman aja gitu. Terus jadi saat itu saya nggak tahu keutamaannya UKM, kekurangan UKM saya nggak tahu. Yang tahu saya daftar aja ke situ, ikut jejaknya pembimbing saya waktu saya S1. Setelah saya udah belajar di situ, saya udah mulai ikut kelas. Nah jadi itu
saya kan masuk ke program Master Research, jadi S2 yang berbasis programnya riset. Nah, jadi di situ kita konsentrasinya ke riset aja gitu. Ada sih, ada kelasnya, jadi ada beberapa kelas yang wajib diikutin, bahasa Melayu 1 dan bahasa Melayu 2, terus ada dua mata kuliah kejuruan gitu. Jadi yang satu research methodology, ini yang wajib ya. Terus satu lagi pilihan apa aja lah yang berbau dengan fuel cell gitu. Terus saya pilih, sebenarnya bukan saya yang pilih, saya disarankan waktu itu ambil mata kuliah electrochemistry. Setelah saya udah di dalamnya, saya udah jadi studentnya, baru saya tahu ternyata UKM itu best. Dia saat ini terakhir yang saya tahu itu QS, urutan di QS World Ranking itu urutan ke 162 kalau nggak salah ya, mudah-mudahan saya nggak salah itu. Terus kampusnya gede banget, berapa hektar ya, nggak tahu, pokoknya luas banget, itu mirip seperti ada di Taman Safari. Ketika saya naik bus kampus terus keliling-keliling kampus, itu persis seperti saya lagi jalan-jalan ke Taman Safari.